Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga kalian baik-baik dan masih tetap semangat belajar di rumah. Baik, masih ketemu lagi dengan Ibu. Nah, tertera di bawah ini. Anak soleh, hari ini kita masuk ke dalam materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelumnya kalian harus mengetahui dulu apa pengertian iman. Iman adalah percaya dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Nah, sebelum kalian mengetahui apa itu kitab, kalian harus mengetahui dulu apa itu wahyu. Wahyu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikirim kepada utusannya melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, wahyu ada dua, yaitu kitab dan suhuf. Apa perbedaannya kitab dan suhuf? Suhuf yaitu wahyu yang terpisah-pisah berbentuk lembaran, sedangkan kitab itu wahyu yang dikumpulkan menjadi satu dalam bentuk buku. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa menyaksikan video berikut ini. Baik, kita memasuki materi iman kepada kitab-kitab Allah. Tadi sudah dijelaskan ya apa itu iman, apa itu kitab Allah, dan apa itu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Lanjut, sebelum kita memasuki pengertian iman kepada kitab Allah, maka kita memasuki latihan. Latihannya dulu nih, kalian jawab pertanyaannya. Ada yang bisa jawab nggak? Kalau ada yang bisa jawab pertanyaan ini, maka kalian sudah bisa mengetahui sebagian tentang iman kepada kitab Allah. Lanjut, tadi sudah dijelaskan pengertiannya dan apa itu kitab. Kita lanjut saja ke dalil. Nah, dalil itu ada dua, ada dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli itu dalil yang langsung bersumber dari Al-Quran dan hadis, sedangkan dalil akli merupakan hasil pemikiran manusia yang didasarkan pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil, nah kita memasuki dalil naklinya. Dalil nakli tentang iman kepada kitab Allah terdapat dalam surat An-Nisa ayat 136. Yuk sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Dalil akli dari iman kepada kitab Allah yaitu Allah tahu bahwa manusia makhluk yang lemah, sedangkan Allah Maha Pengasih yang berkehendak memberi bimbingan kepada manusia agar menjadi makhluk yang mulia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan kitab suci melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut ke wahyu. Ya, wahyu itu yang tadi sudah disebutkan. Wahyu itu ada dua, ada kitab dan suhuf. Apa perbedaannya? Kitab itu lebih lengkap dan sempurna, sedangkan suhuf berupa lembaran-lembaran yang berisi kumpulan wahyu Allah kepada Rasulnya. Lalu kitab itu wajib diajarkan kepada manusia, sedangkan suhuf tidak wajib diajarkan kepada manusia. Jadi tidak semua nabi menerima kitab dan tidak semua nabi pula menerima suhuf. Ada beberapa nabi yang menerima kitab dan ada beberapa nabi yang menerima suhuf. Bukti dalil dari keempat kitab yang wajib diketahui itu ada di surat ini. Lanjut, kitab yang wajib diketahui ada berapa anak soleh? Ada 4, yaitu Taurat oleh Nabi Musa alaihi salam dengan bahasa Ibrani, sedangkan Zabur oleh Nabi Daud dengan bahasa Ibrani juga, dan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam dengan bahasa Suryani, dan Al-Quranul Karim dengan bahasa Arab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keempat kitab itu tentunya mempunyai kandungan isi yang berbeda-beda. Taurat itu
berisi tentang hukum-hukum syariat dan kepercayaan yang benar serta diridhoi oleh Allah. Juga tentunya pasti ada pengkabaran kelahiran Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di kitab Zabur itu berisi tentang kisah, pengajaran, doa, zikir, dan hikmah kepada manusia dan juga pengkabaran Nabi terakhir. Lanjut ke kitab Injil. Kitab Injil itu berisi tentang hakikat menyeru kepada mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah, dan tentunya di sini ada juga menekankan manusia untuk bersikap zuhud. Ada yang tahu zuhud itu apa? Zuhud adalah bersikap sederhana. Dan di kitab Injil pula itu terdapat hukum-hukum yang tertera pada Taurat yang tidak sesuai pada zaman itu lalu dihapus dan adanya di kitab Injil. Dan juga pasti ada pengkabaran Nabi terakhir, namun di ketiga kitab tersebut pengkabaran Nabi terakhir itu disebutnya bukan Muhammad tapi Ahmad. Nah, kita memasuki kitab Al-Quranul Karim yang berisi segala ajaran, akidah, syariah ada, ibadah ada, muamalah ada, sejarah ada, kisah ada, dan ilmu pengetahuan teknologi ada, ganjaran baik, ganjaran buruk, janji, ancaman, dan siksa, semua lengkap di Al-Quran. Maka dari itu Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Bagaimanakah cara kita beriman kepada kitab Allah? Caranya bisa dengan percaya dengan sebenar-benarnya bahwa Allah menurunkan kitabnya, dan juga kita dapat mengamalkan ajaran-ajaran yang terdapat dalam kitab Al-Quranul Karim. Nah, di sini kita membahas sedikit tentang keempat kitab tersebut. Di kitab Taurat itu disebut dengan Perjanjian Lama. Perjanjian Lama ini terdapat 5 kitab Kejadian. Terdapat 5 kitab, yaitu kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan. Jadi di kelima kitab ini merupakan kitab-kitab yang berisi tentang perbedaan-perbedaan. Maksudnya adalah kitab Kejadian yaitu kejadian alam semesta, kitab Keluaran keluarnya Bani Israel, dan kitab Imamat himpunan syariat dalam agama Yahudi, kitab Bilangan cacah jiwa turunan 12 suku bangsa Bani Israel, dan kitab Ulangan yaitu berisi tentang ulangan kisah para nabi. Selanjutnya di kitab Zabur. Zabur itu artinya menulis. Nah, di kitab Zabur ini berisi hikmah dan juga berisi 5 jenis nyanyian. Nyanyian apa saja? Ada nyanyian kebaktian memuji Tuhan, nyanyian perorangan, ratapan jamaah, ratapan dan doa individu, lalu nyanyian untuk kerajaan. Jadi pada masa Nabi Daud, kuil itu dilarang dimasuki oleh wanita. Jadi jika wanita ingin berdoa ke kuil, maka ia disediakan tempat di depan kuil. Tempat itu untuk mengadu para wanita. Nah, disitulah ada yang namanya ratapan jamaah. Itu para wanita meratap di situ, meratap dengan kesedihan mereka dengan berbagai macam. Lanjut, Injil yang masih asli. Injil apa? Yaitu Injil Barnabas. Apa isinya? Injil Barnabas itu Yesus tidak disalib, Yesus bukan anak Allah, bukan pula Tuhan, dan putra Ibrahim yang disembelih adalah Ismail, bukan Ishak. Ini adalah Injil yang isinya masih terjaga keasliannya hingga saat ini. Al-Quran itu terdapat nama lain Al-Quran banyak, yaitu ada Alkitab, Al-Huda petunjuk, Az-Zikr pengingat, dan Al-Furqan pembeda. Al-Quran dilihat dari segi keaslian, susunan bahasa, isi dan misinya, itu merupakan kitab yang berbeda dari kitab-kitab lainnya. Kenapa? Karena dari segi keasliannya tidak berubah sejak diturunkan. Dari susunan bahasanya pun mempunyai nilai sastra yang tinggi. Dari segi isinya tentunya Al-Quran paling lengkap di antara lainnya. Dari segi misi yang diemban, Al-Quran berlaku untuk selamanya dan semua manusia. Baik anak-anak fungsi kitab-kitab Allah, yaitu sebagai petunjuk dan sebagai hakim dalam penyelesaian masalah. Bagaimana perilaku kita untuk kita bisa beriman kepada kitab Allah? Tentunya kita dengan tunduk pada hukum Al-Quran, berusaha menyebarluaskan petunjuk Al-Quran, dan meyakini Allah memiliki sifat agung serta nama yang mulia.
Baik anak soleh, di sini ada latihan. Kalian bisa menjawab latihan-latihan ini yang nantinya ibu akan kirim ke Google Classroom. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana anak soleh sudah menyaksikan video iman kepada kitab Allah? Nah, kalian tentunya sudah mengetahui macam-macam kitab Allah dan juga kenapa sih Allah menurunkan kitab-kitabnya. Nah, kalau begitu tugas kalian adalah membuat bagan di buku kalian masing-masing, bagan iman kepada kitab Allah dengan sebagus mungkin. Lalu kalian foto dan kalian kirim ke Google Classroom. Baik, sekian dari Ibu untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.